jadi strain baru itu ikan yang nggak ada di pasaran. Betul ya, Be ya? Gitu. Jadi di saat lu bisa ciptain sesuatu yang baru, strain baru, orang lain nggak punya. Itu yang bakal dicari. Itu. Hitam-hitam bajunya. Nggak nyadar ya. Taruh nih. Gue sengaja mau manggil lo kesini. Oh iya. Kenapa nih? Ada yang penting nih, Be. Ada yang penting nih. Ini bukan berarti teman-teman kita yang lain nggak penting. Oke. Mewakili. Ateng pun penting, Ateng. Teng. Jadi kita mau ngomongin ikan Jepang yang jelas. Nggak mungkin gua ngomongin prank kan? Iya. Ya. Jadi ini close the door. Oh iya, close the door. Tapi ngomong-ngomong, gua dapet ini nih. Lah emang Happy Advance Day. Emang udah itu. Gua ulang tahun di tanggal 9 kode. Iya, kode. Jadi yang mau ngasih kado. Kenapa Pak Jod nyariin belakang kenapa? Mau nyari kado juga? Kemarin kan gua ulang tahun, Babe ngagetin gua tuh tengah malam ngasih ikan spare. Gua bingung nih. Ngagetinnya gimana? Kaget lah pokoknya udah. Ini orang Singapura. Orang Singapura ngirim Happy Advent Birthday to Om DY from Sofian, Singapura. Jadi om ya. Hope you like. Semoga kamu Hope you like it ya. Jadi om nih ceritanya ya. Enggak, gue selalu manggil orang dengan sebutan Om. Iya. Ada filosofinya. Jadi dia tahu ulang tahun gua tuh tanggal 9 Juni. Dia tahu, makanya dia kirim ini ikan, tapi apapun yang terjadi ikan seperti apa gua terima. Ya, ini pemberian orang. Kado. Coba ada yang kayak bisa dipotong-potong kayak gitu enggak? Apa gitu kek? Kayak korek gitu. Nih. Iya. Gede banget tuh. Itu bisa nggak pakai itu deh? Bentar loh. Bisa kayaknya loh. Bisa. Oh iya. Dapat selanya. Kalau dapat selanya mah bisa. Yang motong kue boli. Kan ulang tahun nih. Lapor foto ya. BTW nggak bisa dipamerin gitu kayak bos muda gitu nggak ada ya? Coba mainkan bos mudanya. Oh iya, gue baru paham. Jadi dia gini, dia sebenarnya beberapa tahun yang lalu mau ngirim ikan gua, tapi ikan dia maunya hasil cetakan dia sendiri. Oh iya. Dia jadi nyetak apa namanya, gelap-gelap sama Nemo katanya. Jadi kayak begini tuh. Oh, hampir sama kayak Backfire, Be. Iya ya. Itu ya. Iya, sama kayak Ini masih pucat aja ya. Pucat. Cewek taruh sini aja, taruh sini aja tuh. Coba cari dong selokannya. Coba. Taruh sini aja, Red. Sini. Coba lu. Makan dulu, Bay. Selokannya di situ ada. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskinian Official. Ini karena masih pucat ya. Ini udah mulai naikin dikit ya makanya. Tapi kita apa namanya? Kita review. Kita buka dulu, kita review. Kalau buka-buka kayak baru gitu agak ngeri. Kenapa? Kemarin pernah Kegencet ikan. kecabut bulunya apa? Siripnya. Kita ke Brownies ya. Iya. Makanya bukan yang gua Oh, mau. ini betinanya, tapi keren juga. Enggak mau, bukan yang kamu ngebantuin buka ini. Ngeri, Ben. Oh, belum. Ada itunya? Iya, busa dari air. Masih oksigen. Oksigennya. Dia tuh kuning-kuningan loh, Be. Dia lebes gitu kayak gitu ya. Cakep ini. Kalau udah itu mah tuh lihat itu. Cakep langsung main. Kita lihat dulu tuh. Cakep men. Tuh. Ini lakiannya harus di-grooming dulu nih. Iya. Kalau ngintip apa lu? Ini di atas tuh mantul. Ini dari atas mantul. Jadi gini kawan-kawan ya, ini adalah kado ulang tahun buat gua. Ulang tahun gua masih lama ya, di tanggal 9. Tapi nggak apa-apa, kita terima aja lah. Ya, namanya pemberian ya kan. Iya. Terima kasih banget. Toy kesini Toy. Terima kasih banget buat Om Sofyan udah kasih kado. Ini panas banget di sini ya. Oke lah, gini aja lah kira-kira. Oke. Nih, kawan-kawan. Iya. Ikan cupang lagi down katanya. Itu berisik, Rit. Bisa didengar. Bisa deh.
Simpel dulu. Smoke gun nggak apa-apa, smoke gun. Jadi ikan cupang tuh katanya lagi down tuh. Ya. Pertama dijual ada yang 20.000, 30.000, 40.000, nggak kayak dulu gitu, paling kecil pego 150.000, 200.000. Ya. Itu gimana tuh? Bang jawabnya. Jadi kita di sini apa ya? Sekalian memberikan edukasi atau apa ya maksudnya Be? Penyemangat aja lah ya. Penyemangat ya buat iya. teman-teman yang mungkin masih banyak yang masih baru mencoba untuk menjual ikan. Kalau dari gue pribadi sih masalah harga turun itu sebenarnya enggak ya, karena alhamdulillah gue main cupang itu jauh sebelum masa pandemik. Di saat gue masih kerja rutin, gue masih suka ngebit hobi karena gue sama ikan gue suka. Nah dari pas pandemik inilah gue mulai fokus di cupang karena kerjaan gue juga lagi vakum. Nah sebelum pandemik sebelum pandemik itu jual ikan tuh memang harganya begitu Be. Tahu kan? 20.000, 30.000, 50.000. Iya. Nah di saat pandemik itu orang banyak WFH, work from home, sok bahasa Inggris. Work from home. Nah, terus mereka banyak megang-megang gadget tuh kan, cari kesibukan. Mungkin ada yang punya hobi baru jadinya dengan melihat ikan cupang. Nah, disitulah jadi harga ikan cupang itu lebih ke blow up. Selain itu, selain orang-orang banyak kerja di rumah, para selebriti tuh banyak yang main ikan juga di masa pandemi. Itu salah satu faktor yang bikin harga ikan cupang up. Nah, jadi sekarang ini di saat mungkin pada kesibukan balik normal lagi, harga cupang bukannya turun, jadi kembali ke normal. Menurut saya seperti itu. Gitu. Berarti yang kemarin tuh jual harga tinggi itu rezeki dia ya? Rezeki, rezeki. Iya, gitu. Kalau Alun pasti jawabnya idem gitu. Enggak. Oh, beda. Sama. Apa? Alun punya pikiran, Be. Apa tuh? Kalau Alun nih. Kalau kata Alun, kan sekarang teman-teman yang hobi cupang udah makin banyak, Be. Kenapa harga ikan cupang gitu relatif ya sekarang ada yang mana. Jadi teman-teman tuh sekarang banyak orang mau beli cupang lebih selektif, Be, dibanding yang dulu. Jadi orang maunya gua mau punya cupang yang benar-benar bagus. Baru dia berani ngasih harga tinggi. Kalau waktu awal-awal kan emang permintaan banyak, jadi ikan cupang jenis apapun kan harganya enak. Nah sekarang dia lebih selektif, lebih pintar teman-teman. Berarti dengan kata lain orang Indonesia udah pada pintar. Iya betul, Be. Nggak gampang tertipu, Be. Jadi dia pintar lah, teman-teman yang bayar-bayarnya lebih selektif. Yang mewah mah mahal. Mahal tetap. Yang Kualitas berarti iya, ya. kualitas. Yang abal-abal mah ya segitu. Segitu, Udah untung ya, balik dijual normal. 30.000 juga udah untung ya. Gitu. Mantap. Kalau Bang Farid tuh gimana tuh? Bang Farid tuh belum pernah Bang Farid pernah ngalamin ini nggak sih? Ngalamin ikan cupang mahal? Pernah, cuma beberapa bulan aja. Iya gitu ya. Beberapa bulan aja. Iya. Pas giliran Bang Farid terjun, langsung jatuh murah gitu. Berarti tahu, Be. Bang Aib pernah beberapa bulan aja. Pas Bang Farid terjun langsung, berarti gara-gara ini. Oh, gara-gara ini. Gara-gara ini ternyata. Ini saya nih mewakili orang-orang pasukan Covid nih. Oh, iya. Karena kan pas Covid. Oh iya. Musisi Novi. Cuma musisinya udah lama. Oh iya, ini bener. Ini kan lama, pemain lama. Iya. Lama sebelum Covid. Ini juga sebelum Covid. Iya. Nah, ini pas ada Awal Covid. Covid. Nah, ini pas nih. Saya mewakili. Justru yang begini yang sebenarnya lebih berat deh. Kenapa Iya. lebih berat? Di saat dia terjun kondisinya udah mulai balik kayak dulu ya. Jadi bener-bener mentalnya diuji. Kuat nggak nih main cupang iya, dengan iya, harga yang seperti ini, Iya, harga iya. normal gitu. Kalau emang kuat, insya Allah kan Jalan Iya. terus. jalan. Ini gimana dulu kuat? Alhamdulillah kuat. Jadi karena Kuat. kan saya ditopang sama Nggak. senior-senior nih. Kuat apa dikuat-kuatin? Harus kuat. Harus kuat. Harus kuat, kalau kuat kan terpaksa kan. Kalau batin terpaksa. Walaupun kemarin suntuk ya. Enggak, jadi kan yang bikin turun itu satu Iya. nih. Apa? Kenapa harga turun? Karena orang ngelihatnya ke live lelang. Ya kan? Beda lagi kalau kita bicara harga DM, postingan. Oh iya, beda ya. Nah, Beda, kenapa beda. orang bilang turun? Karena sering ngelihatnya di lelang live itu Coba doang. tanya di DM gitu ya. Coba Iya, di DM, betul. pasti harganya nggak segitu. Nah itu pernah sering gua bahas kalau lagi live sendiri. Heeh. Bang, ikan segini. Ya udah, coba nih misalkan gua OB misalkan di 100 atau Iya. di 500 ya. Iya. Lu DM ikan gua yang OB 500 sekarang juga. Gua kasih harga 3 juta. Iya, Nah, iya, saya iya. gituin, Be. Iya, iya. Karena memang kalau lelang itu selain kita harga itu yang menentukan adalah buyer.
bukan kita cuma menentukan harga terbawah. Selanjutnya buyer yang menentukan. Terus kalau masalah Apa tuh? Masalah apa? Ini kan namanya cinta. Inikah cinta kita pada Burung nyanyi. Kata polo pakai pela kalian. kayak gitu. Jadi kalau untuk harga lelang sama DM pasti beda. Jadi kalau lelang itu yang menentukan buyer. Terus sama lelang itu jangan pernah menilai lelang itu kita jualan ikan. Selain kita jualan ikan itu banyak yang kita dapat dari live lelang itu. Yang paling utama adalah nilai segi promonya. Misalkan lo pengen promo sama gua di feed berapa sekian. Tapi kalau lo cuma join live sama gua harganya sekian di bawah harga itu cuma 100.000 ya? lebih murah lagi. Oh, lebih murah lagi ya? Karena gua nggak mau ngelewatin bagus. Nggak boleh. Nah, itu efeknya apa? Orang-orang akan tahu ikan-ikan apa aja yang ada Pasti di kepo lah ya. di Instagram lo. Dan secara nggak langsung setiap abis lo live Instagram pasti followers lo nambah. Coba dicek. Jadi nilai seginya jangan cuma semata-mata untuk jualan ikan. Lebih dari itu lo akan dapat. Kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Nah, tapi kalau bicara dulu nih, dulu itu harga 50.000 ya. Gua paling yang paling tinggi nih ya 50.000 lah ya. Kan ada 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Itu dulu tuh kalau di 2015 ke bawah itu 50.000 itu 16 ke bawah lah, 16, 15, 14. Itu harga 50.000 itu hanya ada di pensi, koi, terus sama yang dragon lah kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kan dengan harga waktu pas di 19 ya, itu harga juta-jutaan itu kan pas di Nemo. Dalam artian Nemo, Blue Rim, Mamba. Dalam artian berarti waktu di 2019 ini harga tinggi, berarti ikan baru tuh. Varian baru. Nah, itu yang penting sebenarnya. Ikan baru Itu tuh. pernah Babe sering tuh ngomong tuh. Iya, sering ngomong. Kalau di konten. misalkan banyak yang nanya ke Babe pasti kan, Beh, ikan yang bakal booming apa nih Beh? Yang bakal mahal apa? Babe kan selalu jawabnya, ikan yang bakal booming atau Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. jadi strain baru itu ikan yang nggak ada di pasaran. Iya, Betul ya Be ya? iya, iya. Jadi di saat lu bisa ciptain sesuatu yang baru, strain baru, orang lain nggak punya, Orang lain nggak punya. itu yang bakal dicari. Nah, itu. Jadi pas sekarang nih Nemonya, Blue Rim-nya, Samurai-nya kalah nih sama yang baru lagi nih. Iya. Avatar Cooper. Kita Cooper, Yang berbau-bau Cooper ya. Cooper ya. Iya begitu kan. Avatar Cooper, Yellow Koi Cooper, apa macam-macam kayak gitu. Nah, terus yang Nemo-Nemo yang tadinya mahal turun lagi nih. Iya. Mesti itu baru lagi, orang nggak punya. Ada yang sebagian orang yang punya banyak, orang lain nggak punya. Udah, dia, ya kan? Dikis lagi. Iya. Nah, sekarang bisa nggak ada strain baru lagi ngelebihin dari Avatar Cooper itu apa? Sebenarnya bisa, Cooper Bang. gitu. Bisa ya. Tergantung kita ke pengemasan dari sellernya tersebut nih. Kan kita mau main kalau Alun nih Be. Kalau gue tuh awal main cupang mikir dari pemasaran Be. Iya. Kalau Alun bikin 4 sistem pemasaran Be. 4M bukan. 4. Kalau itu 3M protokol. Ini 4. Iya. Itu protokol. Protokol. Ada 4 B. Kita kalau main di Instagram berarti yang pertama jual via postingan B. Nah, kalau posting udah enak, orang pada datang offline. Iya. Offline. Posting pertama ya. offline udah jalan, baru kalau Alun main lelang feed B. Lelang feed karena kan kita masih nyari apa namanya? Followers. Jadi kita lelang feed, main hashtag. Nah, habis itu baru main di sesi live. Sesi live itu kalau Alun, menurut Alun sih, kenapa harga sesi live lebih murah daripada posting ya? Karena sesi live itu menurut Alun kita buat ngeluarin quantity. Nah, kita main di berapa jam, gimana caranya harus quantity ini keluar dar. Itu kenapa sesi live. Sama pembawaan sesi live tuh Be. Iya. Makanya orang bawa live ikannya goyang-goyang, kita diem aja. Sama ada teman Alun Be, ikan itu doang sampai selesai. Ayo OB-nya. Oh, utuh Be. Buta itu. Jangan. Iya, Be, gua ada satu lagi nih. Tuh ada 4 kemasan. Yang bikin turun sebetulnya teknis banget. Apa tuh? Bener-bener orang yang sering live itu yang bikin turun. Yang pertama nih, orang kalau live terutama collab ya sama Bang Jenggot, Om Widi sama Babe. Kalau live terkadang pembawaan, pemilihan ikan sama pencahayaan itu yang nggak Perhatiin. diperhatikan, bahkan nggak dikuasain sama si seller itu. Sama kayak lo ya.
Iya. sama. Enggak, dari 3 komponen itu kan mungkin salah satu aja gue yang agak kurang, mungkin pencahayaan gue kurang. Mungkin Makanya gue harus ganti kurang dengan canggih gitu ya. Iya. Bisa jadi ya. Makanya Sama ikannya pembawaan kurang gue bagus. pembawaan guanya harus Iya, iya. harus ini be, harus lebih ini. Bener sih itu. Bener. Jangan udah 10 menit masih 1 ekor aja, masih OB aja. Tapi lu pernah perhatikan ini nggak? Pernah perhatikan apa namanya live gua nggak? Kalau orang-orang kan live kan biasanya keluarin tadi lu bilang yang quantity. Lu pernah perhatikan nggak? Pernah gua ngeluarin ikan di live itu jelek nggak? Pernah, gua justru yang bagus-bagusnya. Iya. Jadi gua apa namanya itu? Tampilkan yang terbaik. Iya begitu. Jadi gua nggak mau itu orang se-Indonesia ngelihat gua live itu ikannya jelek. Iya betul. Makanya gua ikan banyak, kadang yang dipilih cuma ini yang di live gitu. Beberapa aja ya. Iya, yang bagus. Jadi orang mindset orang tuh gini, oh ikannya bagus gitu. Padahal mah ikan sampah gua banyak. Iya. Nah itu kadang satu Iya. hal itu be yang orang nggak paham be. Iya. Kenapa faktor ikan harganya itu bisa tinggi? Karena yang Babe bilang tadi, Iya. kita nge-breed satu lubukan ada 300 ekor misalkan. Paling yang jadi bagusnya 1 sampai 100 gitu misalkan, itu udah bagus banget. Yang sisanya kan orang nggak tahu. Iya. Gitu. Iya, orang nggak tahu. Kayak gitu. Makanya kalau gua itu kadang disembunyikan. Disembunyikan bagaimana? Misalnya orang taunya nih ikan gua cakep-cakep. Ya karena yang ditampilin di live Iya. atau di YouTube. Nah, makanya gua ketika ada tamu datang ke rumah gua, mau ke rumah gua gitu. Gua pasti ngomong duluan. Ikan gua nggak sebagus yang lu kira gitu. Iya. Karena apa? Yang tersisa ini yang jelek-jelek ya, yang gak gue jual, bahkan gue hidupin sampai tua, sampai mati gitu. Nah tapi ketika gue punya 20 ekor aja bagus, itu yang gue live gitu. Yang kita tampilin Ikan ya. yang terbaik lah ya. Gitu. Sama di negeri sana juga kayak gitu. Gue pernah video callan sama petani-petani sana. Itu kolamnya banyak, tapi dia ditampilin sama dia bagus-bagus. Dia bilang itu sebelahnya tuh, oh, ini sampah, dia bilang gitu. Itu begitu Terus gini lagi, sampah. satu lagi nih be, saya balik lagi, saya wakilin pasukan COVID nih ya. Hmm. Biasanya mewakilin orang live yang collab yang di atas. Saya Iya. wakilin ini kan biasanya bagian bawah nih, ya kan tampilan bawah saya bagian atas. Terkadang orang misalnya 1 jam atau 2 jam, anggaplah 2 jam live sama Bang Gengrot, dia udah sediakan sekitar 20 ekor sampai 30 ekor tuh. Udah di samping dia tuh, ya kan. Terkadang yang nggak diamatin sama si sellernya juga, dia nggak bisa ngebaca viewers, nggak bisa ada kemampuan untuk viewers nih maunya ikan seperti apa, sehingga dia nggak mau tahu pokoknya 30 ekor itu yang Alun bilang quantity yang penting keluar, padahal viewers nggak pengen tuh ikan itu, berhubung karena ini OB cuma kecil, itulah salah satu bikin jatuh. Iya. Harusnya 1, 2 ekor, 3 ekor pertama sudah melihat harga segitu, langsung tuh langsung pindah haluan, kita cari, oh lu mampunya segini, gue cari, gue sampai ke kadang masih ingat kemarin tuh sama Babe, harga ikan nggak taunya ngedrop di sini, gua ganti ikan yang lain. Jebret langsung tuh naik tuh teng itu sebetulnya harus dikuasain sama si orang atas tuh. Iya. Yang mau join collab gitu. Kadang nggak dikuasain Pinter gitu. ngebaca situasi. Pinter ya. ngebaca situasi. Kalau udah memang kondisinya seperti itu jangan dipaksain, ini ikan mahal loh. Kalau di DM kan nggak mungkin. Iya. Ini ikan mahal, ini kan singkirin dulu, cari ikan yang kemampuan si viewersnya harga segitu. Nah udah nih segini nih, cemplungin gitu. Iya. Ini kalau menurut saya tuh orang-orang kayak gitu suka maksain di situ. Iya, kadang-kadang juga kalau sekarang ini banyak juga sih bayar-bayar itu pemula ya benar-benar pemula. Kayak benar-benar pemula, terus anak kecil. Ya yang apa namanya? Kayak contohnya kalau di level gue nih pasti anak kecilnya banyak. Iya. Karena apa? Karena gue ini kan YouTuber ya, Influencer. Influencer. Jadi peminat itu banyak sekali anak kecil. Nah anak kecil kan kalau ngeliat harga duit 100.000 aja kaget gitu kan. Jadi mau sortir follower gak enak ya kan gua. Jadi gitu, kalau orang tahu yang benar-benar pemain Jepang tahu pasti akan berani dengan harga Tinggi. yang Iya, lu mau, lu suka gitu, lu yang lu apa namanya, nih harga 300.000 gitu kan, gitu. Jadi salah satunya seperti itu kawan-kawan ya. Ini di sini nih semuanya nih seller semua ya. Jadi kalau dibilang ikan Jepang, sebetulnya kalau dibilang ikan Jepang lagi down emang down. Ya. Down. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja seperti biasa. Iya, balik Iya, normal. betul. Balik lagi betul. ya kan. Terus yang tadinya cuman ngituin hobinya aja karena dulu makan gitu,
sudah mulai agak sedikit normal. Jadi si penghobi ini belum ada waktu lagi buat bikin hobinya. Akhirnya timbul pemain baru yang benar-benar nggak ngerti, belum ngerti ikan cupang gitu. Ya begitu ya. Ya kurang lebih deh. Terus ini sekarang ini banyak sekali di zaman COVID itu kan pebisnis yang baru di ikan cupang banyak yang tadinya nggak ngerti cupang. Iya. Jadi punya usaha ini. Iya. Oh, usaha cupang. Cupang bagus nih. Cupang udah selesai. Oh, usaha kadal. Iya. Usaha kadal. Buaya weh. Iya. Nah, terus apa? Terus si penghobi yang baru ini baru mau berbisnis ikan cupang, dia sendiri nggak ngerti ikan cupang, nggak bisa merawat, nggak ngerti ikan. Iya. Cuma ngerti hitung-hitungan doang ya. Hitungan doang. Jadi ikan apapun dicemplungin, truk. Tuh. Ya, taunya dia ikannya mahal. Modal sekian harus balik sekian Iya, gitu ya. begitu ya. Ya nggak bisa begitu juga gitu kan. Jadi kalau gue perhatikan gitu banyak seller-seller yang live sama gue tidak mengerti ikan masih 2 bulan dijual. Ya masa ikan 2 bulan mau dibayarin 2 juta kan nggak mungkin gitu kan. Iya. Orang juga mikir ya walaupun jenis baru avatar grouper ya 2 juta juga nggak mau juga lah. Iyalah. Ya kan. Tapi ikan itu udah berwarna tuh. Oh iya udah cantik. Udah bukan selanjutnya be. Hai, yang suka ikan cupang avatar gold, avatar yellow grouper atau avatar grouper dan Iron Man hanya ada di Janjan Beta Cikijing. Jangan lupa follow IG-nya Janjan Beta Cikijing. Ya, begitu kawan-kawan. Iya. Jadi kalau dibilang down ya down, lagi down. Ya downnya salah satunya itu tadi si penghobi yang baru-baru ini sudah mulai enggan. Si penghobi ini dalam arti buyer. Iya benar. Buyer ini udah mulai enggan, bukan enggan maksudnya karena udah kesibukan di kantor masing-masing gitu ya. Akhirnya agak sedikit ditinggalkan. Nah, makanya tugas kita ini gimana gitu kan. Tugas kita ini ya tampilin lah ikan-ikan terbaik gitu kan. Biar yang beli juga bukan penghobi baru juga, tapi bahkan yang beli justru breeder. Iya, gitu kan. Itu bahaya itu. Iya, misalnya kayak gini ya. Misalnya Bang Jenggot punya ikan cakep nih, misalnya, atau Alun punya ikan cakep. Terus nggak menutup kemungkinan gua nggak beli, pasti gua beli gitu. Keren ikannya nih. Gitu dong. Karena ya juga kan? kalau para breeder itu kan buat melanjutkan generasinya mereka, seriannya mereka gitu. dengan strain baru yang tadi itu. Gitu. Makanya kalau ada ikan-ikan cakep juga pasti gua suka ngebit gitu. Tapi gua pernah ngalamin kayak gitu Iya. Lelang fit yang ngebit Omenda, terus Miftah Multicolor Bekasi. Nah itu ini kan breeder, breeder itu pasti ada daya tarik sendiri di ikan cupang itu, entah itu di warnanya, entah itu di formnya gitu. Kayak gue masih sering ngebit, bahkan di pedagang kaki lima pun ya, gue beli dengan harga 60.000 waktu itu ya, 60.000. Yang di ini yang di mana? 60.000. Yang di 65. Bukan yang di apa? Dekat, bukan. Yang di ini. Taman Honda. Menteng. Ya, ikannya seperti ini bentar ya. Ayo kita lihat. Kalau dapat 142 nih kayaknya. Halo nih. Enggak. Apa? Suara bungkeng Buang apa itu? Burung apa kayak burung. Oh iya. Sini be satu mau be. Alun. Ini gua kalau nggak salah beli 3 ekor dan ini gua simpan karena ini justru ini ikan-ikan zaman dulu Yang berjaya pada masanya. pada masanya koi. Cuman ini di red koi-nya ya, teman ini agak sedikit ada tuh ya. Tuh ya. Ini adalah ikan yang gua beli di pinggir jalan ya. Tapi waktu itu masih agak kecil lah ya. Itu harganya tuh 60.000 Satu ekornya. Tapi gue beli, bukan gue mau apa, ya walaupun ada untuk berbagi kepada si penjual ada, tapi ya karena ikan ini ya menurut gue ya ikan-ikan zaman dulu ini. Nah, Yang buat di cross kemana aja enak. iya, enak kayak tuh. Lu sadar nggak ada kuningnya? Ada koi loh. Iya. Tuh. Dan dia bilang dia ternaknya bukan dari Nemo. Dari apa tuh? Dari koi. Koi. Iya.
nongol kuningnya ya. Iya, kalau zaman dulu kan nggak ada kuningnya dong, ya kan tuh. Sama kan ini juga, ini tengah-tengahnya ini kuning nih, tengah-tengahnya nih. Kalau itu mau kuning tuh. Oh iya. Tuh, ya kan di situ ada kuning ya kan tuh. Jelas. Galaxy ya kan? Ya Red Koi Galaxy lah ya. Iya. Iya, Galaxy. bilangnya gitu Red Koi. Kalau zaman dulu ini dibilangnya nih, ini kayak ada sisi koi sini, ini dibilangnya fancy koi Koi. zaman dulu. Fancy koi. Gitu. Tapi keren ya, ekornya tuh ya. Tutup semuanya. Iya. Tutup tangan tuh. Coba pakai diginin Lun, pakai tangan Lun. Ini setting tuh. Wih. Tuh kan? Bintang. Ya. Oh iya. Ya, kayak gitu kawan-kawan. Ya. Siap. Jadi lu jangan takut ikan lu nggak ada yang beli. Jangan takut. Kayak gua aja, ikan gua lebih cakep dari ini banyak. Tapi ini menurut gua ya gue bilangnya klasik lah. Iya. Ya, walaupun nggak koi banget koi gitu ya. klasik ya. Iya, walaupun nggak koi banget, lebih full ke merah ya, red koi ya. Tapi bagi gue nih ikan zaman dulu, makanya gua berani beli. Nah, ngerti kan maksud gua? Jadi gini. Ngerti kan maksud gua? Jadi lu punya ikan nggak usah takut si pembelinya nggak ada karena udah banyak yang ngejual. Iya. Pasti antara breeder bahkan seller pun aku bisa beli jual mahal nih kalau gue beli gitu. Iya. Nah ini gue beli 60.000, ini gue bisa nih gue jual di atas 60.000 gitu. Betul. Nanti gitu kan? Iya. Kayak seperti itu. Nanti Gambarannya. bakal ngerti kan? Ngerti nggak sih? ngerti be. ya? Nanti yang ini bakal Jadi kita kalau gue tanya gini, lu takut sama penjual banyak, pembeli Iya. nggak ada? Ngerti kan? Maksudnya? ngerti. Ini gimana coba? Karena yang beli penjual juga kadang-kadang. Ya. Nah, Tahu breeder. atau breeder. Iya. Iya. Karena kadang saya suka menempatkan diri juga sebagai yang tadi Babe bilang. Di saat teman-teman ada yang live atau siapapun lagi live, gue suka mantengin, suka gue beat juga be. Nah, itu. Iya benar-benar. Itu real, Bang Jenggot sering tuh. Sebenarnya Bang Jenggot kayak gitu ya, itu sebenarnya ngebantu si penjual atau emang tertarik sama ikannya? Yang satu yang paling utama, faktor utama sebenarnya gue suka bener sama ikannya. Itu. Kalau yang kedua masalah itu rezeki si seller lah ya. sellernya, Tapi yang paling utama yang tadi bilang itu, gue suka sama ikan ini. Kira-kira ini ikan ini cocok banget bakal gue jadiin sama yang ini. Udah ada gambaran gitu. Be. Oh iya. Kayak gitu. Kalau gue sih nilainya begitu. Oh gitu tuh ya. Ya, di itu dulu bentar. Di apa namanya? Di ini. Diarahin Dibajak dulu bentar. Berarti dibajak nih. Coba Lun, mulai Lun. Apa? Alun masih ngebit juga kan Alun? Alun ngebit. Waktu itu Black Samurai gua di beat ya? Iya. Ngebit nih. Tapi Buat transfer nggak? Transfer dong. buat Potong setoran. niatnya buat itu buat kontes. Nggak taunya kejual. Tapi karena kebutuhan cuan, Iya. Masalahnya si Om Boy nanyain. Om Boy nanyain. Itu yang gue saingan beda 5.000 doang, malun manain ikannya katanya gitu. Ikan sakit pakai strong. Untuk pemesanan hubungi owner baru. Produknya wacau juga ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah. Nanti kita akan bikin video seperti ini. Tentunya di konsep yang lain, tema yang lain kayak edukasi mungkin ada nanti ya. Akan ada ya, kawan-kawan rajin-rajin aja nonton channel YouTube gua ya, nanti akan ada kayak edukasi cara ngebreed. Jadi Komen ya be, komen ya. jadi enak nih cara ngebreed ala gua, ala dia, ala ini, ala itu gitu kan. Jadi masing-masing Punya kita cara beda-beda. iya, atau mungkin ngebahas masalah penyakit ikan cupang. Oh iya. Apakah ada yang nyerah, ada yang bisa, itu ada yang cuek aja sampai mati, bodo amat gitu kan. Gitu ya. Ini dipantau aja untuk di channel ini. Ini adalah podcastnya gaya gue seperti ini. Ya. Celo. Low. Oke, langsung aja close the door. Weh, Tetap yo, menghormati close ikan the door. cupang, Oh, jadi namanya- salam cupang Indonesia. Salam Indonesia. Namanya close the door. Close the door. Jangan Namanya close the door. Jangan close the door. Iya. Kan kita kangupang. Iya. Close the skat. Close Skat. Close Oh, iya, close cut. Close the Iya. skat. Close the skat. Close the skat. Oke. Kalau kan punya Om Deddy. Oke, langsung aja kita close cut. Iya, Oke, tetap semangat ikan cupang, salam cupang Indonesia.